Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawqulun bihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada detik ini, pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat serta taufik kepada kita sehingga kita bisa mampu mengikuti langkah kita untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk talabul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan kita, dan kemudian tidak berserah Rasulullah, dan kemudian nanti terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang kedua kalinya, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Islam. Mudah-mudahan kita sebagai keluarga tidak berhenti untuk berupaya memperbaiki kualitas iman kita, sehingga dengan kualitas iman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke agenda inti kita pada pagi hari ini, mari kita buka kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Ustaz Denny Zakaria. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa 'ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang dibacakan bagi kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kajian kita pada pagi hari ini, saya menginformasikan bahwa kita juga ikut serta hadir untuk bencana yang terjadi di Cianjur. Bapak Ibu, kali ini untuk infak kali ini akan disalurkan langsung oleh IKD. Monggo Bapak Ibu, bantuannya mudah-mudahan sebagai amal jariah kita yang nanti kita petik di Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita masuk ke acara ini kepada pagi hari ini kepada guru kita yaitu Ustaz Umar Zakiasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah anugerahkan kesehatan kepada kita. Allah tancapkan iman dalam hati kita, sehingga dengan nikmat iman Allah gerakkan fisik kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Majelis yang insya Allah kehadiran kita sejak dari rumah menuju tempat ini sampai nanti kembali ke rumah kita selalu berada dalam permohonan ampunan yang dilakukan oleh para malaikat. Karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah. Dan dengan sebab ampunan yang besar yang Allah berikan, mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah menjadikan putra-putri dan cucu-cucu kita menjadi putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat, sehingga kita nanti dipertemukan oleh Allah di surga kelak bersama dengan keluarga besar kita. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah rezeki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di awal kajian kita membahas tentang adab kita kepada Allah.
Kemudian setelah itu kita membahas adab kita terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan adab kita dengan Rasulullah SAW. Hari ini kita sama-sama mengkaji Al-Adabu Ma'an Nafsi, etika kita terhadap diri kita. Jadi bagaimana sesungguhnya kita beradab terhadap diri kita sendiri. Mu'allif rahimallah Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi dalam bukunya mengatakan begini: yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayatihi al-ula wa thaniyah mauqufatun ala mada ta'dibi nafsihi wa tadbiqiha wa tadhibiha wa tazkiyatiha wa tadhiriha, kama anna shifa'aha manutun bifasadiha wa tadsiyatiha wa khubthiha. Jadi kata Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan seorang mukmin itu seharusnya meyakini bahwa kebahagiaannya fikil tahayati, di dua kehidupannya, yaitu kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, mauqufatun, itu berpijak ala mada ta'dibi nafsihi, sejauh mana kita beretika menata diri, ya, menata diri kita, wa tadhibiha, memperbaiki, wa tazkiyatiha, mensucikan hati kita, wa tathiriha, membersihkannya, sebagaimana anna shifa'aha, bahwa penawar atas segala penyakit hati, manutun bifasadiha, berkaitan erat dengan sejauh mana keburukan jiwa kita, dan sejauh mana busuk dan kotornya jiwa kita. Jadi di situ. Ini contoh sederhana, Pak. Karena itu, penjelasan sederhananya, poin yang pertama ini, kebahagiaan kita dunia dan akhirat itu berprinsip pada tiga hal. Prinsip yang pertama adalah proses dan bukan hasil. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, diizinkan atau tidak diizinkan oleh syariat. Yang ketiga, menyenangkan dan membahagiakan, bukan menyengsarakan. Itu 3 poin. Nanti saya jelaskan sedikit. Poin yang pertama tadi adalah bahwa yang dinilai oleh Allah itu proses kita untuk menjadi lebih baik, dan bukan hasil, bukan hasilnya. Ambil contoh ngeten, umpamanya saya ibaratkan ini jus yang paling nikmat itu jus apa? Jus apel menurut Ustaz. Terus apukat, jus apa malih? Jus jeruk. Ini saya ibaratkan ini jus apel, jus apukat, dan jus jeruk. Tapi prosesnya, apelnya itu diambil dari mencuri, jeruknya juga dari mencuri, apelnya juga, apukatnya juga dari mencuri. Ketika di jus dirasakan manis, nomboten manis, itu tujuannya, gitu. Yang satu apel, jus, kemudian apukat sama jeruknya dibeli dari usaha yang halal, terus diproses jadi jus. Rasanya sama nomboten antara jus yang diproses dari halal dan yang kedua
dari mencuri. Rasanya sama napa mboten? Sama. Tapi di mata Allah berbeda napa mboten? Beda. Jadi Allah itu menilai proses kita menuju baik, gitu, bukan hasil. Tapi yang dinilai adalah proses. Karena itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kata Allah, berbuatlah, beramallah, fasayarallah, Allah akan melihat amal kita. Jadi yang Allah lihat itu proses kita menjadi baik, bukan hasilnya, tapi proses menjadi baik itu yang dinilai oleh Allah. Dan itu juga dinilai oleh Rasul dan orang-orang mukmin. Karena itu ketika jenengan beramal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dilihat adalah bagaimana proses kita menuju baik itu. Jadi yang dilihat kesungguhan kita untuk menjadi baik. Nanti ada penjelasan yang beliau sampaikan. Itu yang pertama nggih. Yang kedua, Allah melihat, nanti yang dilihat oleh Allah diizinkan atau tidak. Contohnya seperti apa? Bekerja, mencari nafkah itu wajib. Ngeten. Tapi ada orang yang bekerja untuk mendapatkan harta, goalnya itu mendapatkan harta. Tapi kerjanya dari ngapunten korupsi. Nggih. Ngutil, ngentit. Nggih. Ngentit itu kan ngambil hak orang lain dengan sedikit demi sedikit, gitu. Ngentit. Makanya bahasa Jawa itu lengkap. Lengkap bahasa istilahnya. Jadi ngambil sedikit-sedikit, ngentit. Gitu. Atau ngutil, nggih. Nggih. Begitu itu, Masya Allah. Ini ngambil dari yang seperti itu. Dia punya harta, hartanya banyak. Tapi permasalahannya harta banyak ini diizinkan oleh Allah mboten? Dari ngutil dan ngentit, satu dari korupsi, diizinkan oleh Allah mboten? Tidak. Apakah orang itu yang banyak hartanya kemudian dia bahagia? Mboten. Karena ketika ketemu dengan KPK, nggih, meskipun hartanya banyak, orang semua alah untuk korupsi, nggih, di mana-mana dibicarakan di media, kemudian dimuat. Kira-kira malu nggak? Malu. Cuman anehnya malu ketika di persidangan, ketika ditangkap, malu nunduk, gitu. Malunya kepada manusia, kepada Allah, betul. Buktinya apa? Ngambil korupsi. Berbeda dengan bekerja maksimal, kerja dengan cara yang benar, kemudian hasilnya tidak sebanyak dari korupsi. Kira-kira bahagia yang mana? Yang kedua. Jadi jenengan melihatnya nanti ketika beraktivitas, untuk supaya kita bahagia itu kita lihat ini diizinkan oleh Allah atau tidak. Itu lihatnya. Yang ketiga, menyenangkan dan menyelamatkan, bukan menyenangkan tapi menyengsarakan. Apa penjelasannya? Punya banyak harta dengan cara yang halal, kemudian diinfakkan di jalan Allah, menyenangkan. Yeah. Tapi ada orang dan kemudian terus dia akan bahagia. Nggih. Sambil contoh, ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah, setelah kemudian termanfaatkan, membawa keberkahan kepada banyak orang, kemudian lihat alhamdulillah semua bisa memberikan manfaat, itu menyenangkan dan menyelamatkan. Kenapa? Ini ada kisah menarik, Pak. Itu kisah itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita.
Ada salah satu siswa SD, setara dengan SD, setara dengan SD, Bu. Ya kurang lebih usia kelas 4, berarti kurang lebih usia 10 tahunan. Usia 10 tahun. Suatu saat ayah dan ibunya merasa bahagia dan senang karena anaknya yang usia 10 tahun ini telah selesai menghafal juz 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6 juz. Uji sukses di hadapan banyak orang. Kita sebagai orang tua senang nggak? Senang. Karena itu sebagai wujud syukurnya kemudian si ibu ini, ayah dan bundanya ini memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Diajak nonton di Tunjungan Plaza XX1, gitu ya. Nonton film di studio XX1 itu. Kenapa XX1? Ya pokoknya itulah ya. Jadi ayah dan ibunya semangat dan bermalam di hotel itu untuk memberikan apresiasi kepada anak karena sudah selesai 6 juz. Apa yang menarik dari anak itu? Anak itu ketika ditawari hadiah itu justru nangis, Pak. Nangis. Ayah bundanya bingung, kenapa nak? Apa kurang hadiah dari ayah dan bunda? Jawab, enggak pun. Terus kenapa kamu menangis? Kakak menangis karena ayah bunda telah bekerja maksimal ingin membahagiakan saya. Yang kakak khawatirkan ketika kita sedang nonton bioskop di XX1, kemudian Allah cabut nyawa ayah dan bunda, kemudian dimintai hisab oleh Allah, min ainak tasab, dari mana engkau dapatkan harta ini, wa fima anfaqo, dan kemana diinfakkan. Kemudian ayah bunda menjawab, diinfakkan untuk beli tiket nonton XX1. Kira-kira bagaimana bunda? Ayah dan bundanya tersungkur menangis. Diingatkan bahwa syukur itu kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Itulah yang saya maksudkan, menyenangkan sekaligus menyelamatkan. Bukan menyenangkan tapi justru menyengsarakan. Saya tadi malam kan perjalanan dari Madura kemudian ke sini. Di tengah perjalanan itu sekitar jam 1:30 dini hari, saya sedang nyetir, saya disalip anak muda naik sepeda motor laki, dan yang digonceng itu anak perempuan. Salip banter. Karena itu kemudian terusik saya. Bukan ingin apa, nyalip juga. Saya lihat dari spion, oh perempuan sama anak laki. Saat itu langsung terlintas dalam benak saya, di mana ayah dan ibunya? Kok anak-anaknya yang perempuan jam 1:30 dini hari masih di luar rumah? Berbeda dengan kisah anak kecil tadi, yang dikasih hadiah justru mengatakan bagaimana hisab ayah dan bunda ketika ditanya oleh Allah tentang harta. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Yu'minul muslim, seorang muslim harus meyakini bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat itu semua berpijak sejauh mana kemampuan kita membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dari dosa. Itu. Apa dasar pijakannya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan dirinya,
dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Bapak Ibu sekalian, kesempatan kita melaksanakan sholat 5 waktu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita sholat, kita berwudu, kemudian sholat wajib, wudu lagi, sholat wajib lagi, diibaratkan kan kita mandi di air yang sangat jernih. Rasulullah bertanya, hal yabqa min daranihi syai'. Orang yang sehari mandi 5 kali, apakah masih ada sisa kotoran dalam tubuhnya? Para sahabat menjawab tidak, sudah bersih wahai Rasul. Kita menunaikan sholat itu untuk membersihkan itu. Tapi ada aktivitas yang terkadang tanpa kita sadari justru itu yang mengotori jiwa kita, bahkan merusak amal kita. Contoh sederhana, semalam sudah qiyamul lail, sudah beristighfar kepada Allah, sudah beristighfar, terus kemudian sudah banyak aktivitas dilakukan. Kita berangkat ke tempat ini untuk hadir majelis ilmu. Tiba-tiba kemudian mendapati seorang ayah dan ibu jalan pagi tidak menutup aurat, padahal dia anaknya tokoh agama misal. Terus langsung kita itu, kira-kira komentar nomboten kita itu, komentar, bapak ibunya tokoh agama loh kok muto ndak jilbaban, piye bapak kira-kira ngoten nomboten. Itu termasuk menambah dosa kita atau mengurangi? Menambah. Makanya di sini qad aflaha, berbahagia orang yang selalu membersihkan, tapi rugilah orang yang mengotori. Upaya mengotori itu luar biasa, kesempatannya sangat banyak. Makanya bagaimana waktu kita itu selalu berkah, supaya kemudian meminimalisir untuk membicarakan hal-hal yang mampu merusak ibadah kita. Ya, ini ayatnya. Berikutnya Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi mengatakan setelah menyampaikan yang pertama tadi, kama yu'minul muslim bi anna ma tadhharu alaihi nafs wa tasku huwa hasanatul iman wal amal salih. Kita harus meyakini bahwa yang mampu membersihkan jiwa kita, yang mampu mensucikan hati kita adalah hasanatul iman, iman yang bagus, wal amal salih, beramal kebaikan. Wa amma ma tatadassa bihi wa tukhbithu wa tufsidu, adapun yang mampu merusak, mengotori dan menghancurkan kebaikan kita apa? Sayyi'atul kufri wal ma'asi, buruk kekufuran dan kemaksiatan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita coba cermati sejenak aktivitas yang dilakukan oleh generasi terdahulu terkait upaya membersihkan jiwa. Saya ambil contoh sederhana nggih. Insyaallah jenengan semua sudah tahu siapa itu Uwais Al-Qarni, gitu kisahnya. Anak yang berbuat baik kepada ibunya, memberangkatkan ibunya haji dengan digendong, mulai dari Yaman menuju Mekah pulang pergi, Pak. Gendong. Kira-kira kalau orang Arab, ibunya itu kurus napa mboten? Menurut jenengan? Dalam ibu-ibu yang pernah haji atau umroh pirsa orang Arab usia 50-an kira-kira sholatnya duduk dengan kursi atau berdiri? Duduk dengan kursi. Karena memang
frame berpikir sebagian masyarakat Arab Masian saat ini, mudah-mudahan tidak Arab di Probolinggo, apa itu? Kalau istrinya kurus dianggap tidak makmur. Itu di Timur Tengah, di Saudi. Tapi kalau istrinya gemuk berarti hidupnya makmur, tentrem. Kenapa? Ya ngemil terus kan, berarti produksinya meningkat. Begitu. Makanya jenengan kalau ibu-ibu yang saat ini alhamdulillah ada kelebihan berat badan, bersyukur. Menurut orang Arab jenengan makmur, jadi tidak usah bingung untuk kemudian diet, karena kalau diet kebabas itu bisa lah. Kita bisa bayangkan kalau umpamanya beratnya kira-kira proporsional itu berapa? 65 kilo? Dalam Pak? Oh, tergantung ciri badan. Tapi kira-kira ya sudah 65 kilo ya, sudah itu yang proporsional. Jangan bayangkan dari Yaman menuju Mekah lebih dari 560 kilo. Itu digendong tanpa menggunakan kuda, karena memang termasuk qalilul mata. Jadi Uwais Al-Qarni itu dikatakan qalilul mata, minim hartanya. Begitu. Apa latihannya? Tiap pagi kan gendong kambing, sore hari kambingnya diletakkan di lantai 3, kalau di sini lantai 2, digendong, pagi hari diturunkan. Itu tiap hari latihan untuk gendong ibunya. Itu amalnya. Tapi ada sisi amal yang lain yang barangkali terlupakan terkait dengan Uwais Al-Qarni. Apa itu? 2 amalannya, amal ibadahnya. Yang pertama, idza amsa, kalau masuk waktu sore, dia mengatakan idza ja'al lailu, kalau tiba waktu malam, dia mengatakan kepada dirinya, waktu untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Jadi kalau sudah malam hari, itu waktunya beliau untuk sholat, rukuk dan sujud. Itu Uwais Al-Qarni. Ketika menjelang waktu subuh, dia waktunya untuk bermunajat. Kenapa? Waktu sepertiga malam itu waktu-waktu terbaik. Sekarang waktu ini kita diganggu, Pak, dengan siaran langsung Piala Dunia, gitu. Jam 2 dini hari sampai jam 4 tadi, Argentina lawan Meksiko. Lo gak tahu Ustaz? Iya, tadi pagi saya nyampe sini baru buka itu, mana menang gitu. Tadi pagi nyampe sini, Pak, nyampe sebelum jam 6, lebih dulu dari panitia. Itu amalan pertama. Jadi kalau sudah malam itu waktunya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, si Uwais Al-Qarni itu tidak ingin di rumahnya tersisa makanan di waktu malam. Dan kalau ada sisa makanan langsung dia berikan kepada orang lain. Kemudian dia berdoa, Allahumma in mata rajulun ju'an fala tu'akhidni, kata beliau, riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kata Uwais Al-Qarni, setiap di rumah, jadi beliau tidak ingin ada sisa makanan di rumah. Kemudian kalau sudah selesai makan dan masih ada sisa, dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa tujuannya? Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya di antara hambamu ada yang meninggal karena lapar, maka jangan engkau anggap dosa dari Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni sudah tidak ada makanan di rumahnya. Berbeda dengan kita, jam 4 sore beli terang bulan plus martabak, kemudian ada sisa, diletakkan di mana? Kulkas. Besok pagi didistribusikan lagi. Beda kalau Uwais Al-Qarni mboten.
Tidak ada sisa makanan kemudian didistribusikan. Untuk apa? Supaya nanti kalau ada yang meninggal karena kelaparan, Uwais Al-Qarni tidak dianggap sebagai pelaku dosa menyimpan makanan, membiarkan orang lain meninggal kelaparan. Itu konsepnya. Ya. Kira-kira beda dengan kita namanya. Ya, ini harapan saya. Kita beda. Ada yang bolak-balik umroh dan haji, bahkan haji bolak-balik, tetangganya miskin, tidak tahu. Nah, itu muskilah. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Uwais Al-Qarni itu kan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada seseorang, sayati rajulun alaikum rajulun, dalam riwayat yang lain Uwais Al-Qarni begitu, akan datang kepada kalian wahai orang-orang Mekah dan Madinah, orang Madinah, seseorang dari Yaman yang memiliki ciri kulit tubuhnya itu memutih, Pak. Itu kalau sekarang bahasa medisnya apa nggih? Dalam napa, Pak? Ya, mboten. Jadi aslinya kulitnya seperti saya ini. Tiba-tiba memutih sedikit-sedikit sampai seluruh tubuh. Itu Uwais Al-Qarni ngaten. Tapi kemudian dia berdoa kepada Allah, fabarra'ahullahu, Allah sembuhkan, hanya sisa satu setat dengan uang dirham besarnya itu, kayak uang 1000 logam itu, hanya disisakan itu. Ketika ditanya kenapa engkau tidak doa disembuhkan keseluruhan, supaya ketika saya melihat anggota tubuhku itu saya bersyukur karena telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Rasulullah, kalau engkau sempat bertemu dengan itu, dengan Uwais Al-Qarni wahai Umar, mintalah agar dia memohonkan ampun untukmu. Coba, padahal dia tidak pernah bertemu Nabi. Itu istimewanya, hebatnya Uwais Al-Qarni. Lah, Umar kemudian karena berkesempatan, ketika rombongan Yaman datang, tanya. Dan rombongan itu bersama Ashraful Qaum, kepala sukunya, datang ke Madinah. Umar bertanya, afikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Iya. Taroktuna, kami tinggalkan dia. Taroktuhu, aku tinggalkan dia bersama dengan barang-barang dagangan di sana. Kenapa? Karena pakaiannya sederhana, wa qalilul mata, hartanya sedikit, jadi kami tinggal. Terus Umar mengatakan, ketahuilah saya mendengar Rasulullah bersabda, kalau ada Uwais, temui dan mintakan ampun, mintalah agar dia memohonkan ampunan. Ini Umar orang yang sudah dijamin masuk surga, Pak, tapi masih minta supaya didoakan agar Allah mengampuni dosanya. Pertanyaannya, saya dan jenengan semua, kita ini sudah dapat jaminan kartu as napa mboten dari surga? Belum. Gitu. Nah, ini yang harus kita bedakan. Makanya di sini, Pak. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mensucikan diri kita? Allah mengatakan, aqimis sholata tarafayil nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Nah, ini Pak, kenapa kita harus selalu mensucikan diri kita? Rasulullah bersabda, innal mu'min, seorang mukmin yang ini, idza adznaba, jika melakukan perbuatan dosa. Ini peluang dosanya banyak. Dan yang paling besar banyak berbuat dosa itu adalah lisan. Lisan. Misal kita berangkat ke KDS mau belanja, nggih. Mau belanja. Kita jalan. Ketika kita jalan, tiba-tiba ada orang badannya gemuk, nggih,
jilbabnya kecil, terus mulai jilbabnya warnanya ungu, bajunya merah, kaos kakinya putih, sepatunya hitam. Terus ketika orang itu lihat, ya Allah, wong iki rek wis lemu, jilbabe cilik, mestinya ngocos sik lah sing piye cocoke klambi. Itu dosa apa mboten? Dosa. Gitu. Jadi kesempatan kita berbuat dosa itu banyak. Menghapusnya banyak juga, cuman menjadi keyakinan kita adalah belum tentu seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Kan ngoten? Begitu, Pak. Jadi lisan kita ini berpotensi berbuat dosa jauh lebih besar. Ya. Ada yang macam-macam lah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melakukan dosa, nukitat nuktatan sauda fi qalbihi, di hati kita itu ada noda hitam nempel. Kalau di baju bisa dibersihkan dengan rinso gitu, tapi kalau di hati hitam. Fa intaba, kalau kita bertaubat dari dosa tersebut, saqul naza'a wasta'taba saqula qalbuh. Jadi kalau dia bertaubat, terus kita meminta maaf kepada kepada orang yang kita perlakukan, atau yang kita ghibai, atau yang kita bicarakan tadi, saqula qalbu, noda hitam tadi bersih dari hati kita. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bertaubat, wa in zada, kemudian kita ulangi lagi. Ini yang lewat kurus, nggih. Orangnya kurus, tinggi, nggih, krempeng gitulah bahasanya. Pas angin kencang, hujan. Ya Allah, habis ini orang ini terbang kegawa angin. Ya kan? Mungkin enggak kita ngomong tentu? Mungkin. Jadi ya ibu sekalian, kalau kita yang pertama tadi tidak bertaubat, kemudian nambah yang kedua, zadat, noda hitam itu nambah lagi di hati kita, hatta tughliqa qalbu, sampai noda hitam itu menutup hati kita. Itu yang bahaya. Inilah makna ketika Allah mengatakan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Min ajli hadza, oleh karena itu yaisul muslimu amilan daiman ala ta'dibi nafsi. Orang muslim itu harus terus menerus memperbaiki dirinya, wa tazkiyatuha, mensucikannya, wa tathhiriha, dan membersihkannya. Hiya aula min mayyu'adab, karena itulah yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada 4 langkah kita membersihkan diri menurut Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah. Yang pertama, taubat. Langkah pertama. Apa itu taubat? Penjelasan Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi, at-takhalli an sa'iri dzunubi wal ma'asi. Kita harus membersihkan dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nadmu ala kulli dzanbin salifin. Yang kedua, harus diiringi dengan penyesalan terhadap dosa yang telah lalu. Yang ketiga, wal azmu ala adamil audah ila dzam fi muqbilil umur. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang. Ini berat. Apa dasarnya? Ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan
nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita ambil contoh. Ini contoh sahabat ketika melakukan dosa. Ada salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kurus, Pak. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu kurus sampai betisnya itu kecil. Karena itu ketika Abdullah bin Mas'ud berjalan ditertawakan oleh sahabat. Ya, kalau bahasa kita cilik teman si gile, ngaten. Kecil sekali. Begitu. Paling tendang ceklek. Nah, begitulah bahasa kita. Rasulullah mendengar itu ketika sahabat mengatakan tentang Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, "Atakuluna fi dikki saqaihi?" Apakah kalian berkata-kata atau mengatakan perihal kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Para sahabat mengatakan, "Ya wahai Rasul." Kata Rasulullah, "I'lamu, ketahuilah, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dari gunung Uhud di sisi Allah." Nah, itu yang pertama, contohnya. Yang kedua, sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah ini kan sahabat yang berkulit hitam, ya. Hitam, legam, rambutnya keriting, gitu kan? Pokoknya celeng semua itu. Yang bersih itu hanya giginya saja putih. Itu Bilal. Karena itu kemudian sahabat memanggil, "Ya Ibnal Aswad, wahai anak orang hitam." Kan memang hitam, tapi sahabat memanggil, "Ya Ibnal Aswad, wahai anak orang hitam." Apa kata Rasulullah? "Inna fika mru'un jahiliyah." Pada dirimu itu ada kebiasaan jahiliyah, yaitu meremehkan orang. Ketika Rasulullah mengatakan inna fika mru'un jahiliyah, orang yang mengatakan memanggil Bilal ya Ibnal Aswad, apa yang dilakukan? Dia kembali ke kampung halamannya. Dia minta izin ke Rasul meninggalkan Madinah ke kampung halamannya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Setiap hari mendakwai, mengajak orang untuk masuk Islam, sampai satu kampung itu semuanya masuk Islam. Kenapa? Karena saya ingin menebus kesalahan saya memanggil Bilal bin Rabah dengan ya Ibnal Aswad. Padahal mengajak orang masuk Islam itu lebih baik dari onta merah. Ini seluruh penduduknya masuk Islam. Sebagai tebusan terhadap kemaksiatan dilakukan, memanggil Bilal ya Ibnal Aswad. Ya, jadi itu taubat. Ya, salah satu bentuk taubat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dalam sehari Rasulullah itu beristighfar. Menurut riwayat Imam Muslim dalam kitab doa sampai 100 kali. Rata-rata kita istighfarnya setelah sholat 3 kali. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dah. Nanti sholat zuhur, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Asar 3 kali. Berarti sehari cuman 15. Rasulullah orang yang dijamin surga, tidak punya dosa dan tidak akan berbuat dosa, sehari 100 kali. Dan ketika beristighfar itu memang harus betul dimaknai, Pak. Ada orang istighfar sambil nonton sepak bola. Astagfirullah. Enggak. Nggih. Makanya jenengan kalau enggak sekali waktu itu nonton sepak bola, komentatornya orang Arab. Ya, komentator orang Arab itu, Kuro Live, itu saya kalau nonton begitu, Pak. Lihat. Ya Allah, astagfirullah. Tapi sambil nonton. Itu orang Arab, tapi menyebut ya Allah begitu. Kalau di tempat kita kan komentator jebret gitu ya. Iya, kalau di kita.
Kalau orang Arab boten. Astagfirullah, alhamdulillah, ya junudal akhbar. Jadi ketika Saudi menang begitu dia. Nggih, banyak bertaubat. Ketika beristighfar sekali lagi kita hadirkan sambil mengingat-ingat. Saya pernah cerita mungkin insyaallah di tempat ini. Ada seorang anak. Ini kejadiannya di Jakarta. Ayah dan si anak dan istrinya itu orang yang menghabiskan waktunya dengan dakwah. Yeah. Ayah dan jadi suami istri ini menghabiskan waktunya dengan dakwah. Tapi kemudian diuji oleh Allah. Ya. Diuji setelah masa itu tiba-tiba diuji oleh Allah istrinya dengan penyakit yang tidak diketahui penyakitnya. Sehingga si ustadz ini seluruh harta yang dia peroleh dari aktivitas selama ini, usahanya, tidak tersisa kecuali hanya rumah kecil yang tersisa. Karena rumah besarnya terjual untuk beli rumah kecil yang penting. Dan istrinya dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kesimpulan itu waktu itu dokter mengatakan, saya karena mendengarkan langsung kisahnya ini. Ketika itu sudah kata dokter, ini yang terakhir Ustaz. Jadi Ustaz, ini usaha kami yang terakhir, akan minta izin kepada Ustaz untuk memberikan ya, untuk ngecek nanti supaya dari darah itu ketahuan penyakitnya. Ini terakhir, sudah langkah terakhir. Dan sekali suntik itu nilai serumnya sekitar 10 juta. Ustadz berkenan waktu itu minta izin, dokter izinkan saya untuk istikharah dulu, karena memang duitnya sudah menipis. Kemudian dia istikharah, jadi langsung ke masjid salat duha. Kemudian setelah itu salat istikharah, dia kemudian selesai salat dia beristighfar kepada Allah. Ketika dia beristighfar itu, terus dia istighfar dia lakukan, ingat kesalahan yang dia lakukan kepada ibunya. Apa itu? Ngambil uang ibunya di saat ibunya ngumpulkan untuk bayar hutang. Tanpa seizin ibunya, ibunya sudah janji kepada yang memberi hutang, nanti sore saya bayar, sudah lunas. Ternyata pagi itu si anaknya mengambil uang itu bukan untuk main-main, Mbak, untuk bayar biaya ujian. Begitu, karena duitnya diletakkan di bawah bantal. Ingat itu. Nah, saat itu ibunya bersumpah di awal, karena ibunya dipermalukan di depan tetangganya. Sampean jilbaban, utang nggak pernah bayar, janji-janji tok, begitu. Malu si ibu itu. Karena itu waktu itu ya dia menuturkan, ibunya bersumpah, siapapun yang ngambil mudah-mudahan diuji oleh Allah dengan penyakit yang tidak diketahui penyakitnya. Dan itu ternyata diketahui pada anaknya. Mendengar seperti itu, orang tuanya ada di Sumatera, ibunya itu, dia telepon si anak ini, Ibu, saya minta maaf dengan kesalahan. Oh, kamu tidak punya salah apa-apa nak? Tidak, saya minta maaf. Saya dulu yang ngambil uang ibu untuk bayar hutang, saya gunakan untuk bayar ujian. Jadi kue lesingan. Begitulah. Jadi kamu yang menyebabkan saya malu di depan tetangga. Ya. Saya sumpah sudah nak. Karena itu saya minta mohon ibu memaafkan. Kalau ibu memaafkan, apapun yang diminta oleh ibu akan saya lakukan. Akhirnya kemudian bagaimanapun ibu akhirnya luluh juga. Setelah lama kemudian dia memaafkan, dengan rentang waktu ditunggu oleh dokter tinggal 10 menit. Setelah ibunya memaafkan, dia sujud syukur langsung nemui dokter.
Dokter coba diambil dulu darahnya, diambil darahnya langsung masuk lab, ketahuan penyakitnya, dan kemudian diterapi, alhamdulillah berikan kesembuhan. Itulah kualitas istighfar. Jadi terkadang kita sudah banyak beristighfar, kenapa muncul masalah, kenapa masih juga menghadapi masalah? Bisa jadi istighfar kita tidak menghadirkan hati kita ketika kita istighfar, tidak mengingat masa lalu dosa-dosa kita. Itu yang menjadi sebab mawaniknya, menjadi penghalang untuk terbukanya. Padahal Allah menjanjikan, siapa yang, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beristighfar, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Marilah kita coba itu. Karena memang kita diciptakan oleh Allah itu untuk menghadapi masalah. Tidak ada ceritanya hidup tanpa masalah. Makanya ada Pegadaian. Nggih, Pegadaian ini apa? Tagline-nya, mengatasi masalah tanpa, padahal masalah juga. Nggih. Ya, setelah bertaubat, yang kedua muraqabah. Apa muraqabah itu? Ayyakhudhal muslimu nafsahu bimuraqabatillah. Seorang muslim menanamkan pada dirinya Allah selalu mengawasinya. Wa yulzimuha iya fi kulli lahzatin min lahadzatil hayah. Bahkan mengharuskan, menanamkan dalam diri bahwa Allah selalu mengawasi aktivitas kita, mengawasi perbuatan kita. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah, semua terlihat. Tidak ada sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah, pasti semuanya akan terlihat. Yang menarik itu begini, Pak. Kisahnya para sahabat, mudah-mudahan di sini tertampilkan. Sebentar. Sebentar. Ini kisahnya. Qala Abdullah bin Dinar, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab. Kata Abdullah bin Dinar, saya keluar bersama Umar bin Khattab ila Makkah, menuju Mekah. Jadi Umar saat itu sebagai khalifah meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk umrah. Fa'azizna bi ba'dit tariq fanhadara alaina ra'in minal jabal. Karena dalam perjalanan, kalau dulu sekarang tuh Mekah Madinah 426 km. Kalau naik bis ya sekitar 4,5 jam. Nggih, bis ber-AC. Tapi kalau naik kereta cepat itu hanya 2 jam. 2 jam 30 nyampe sudah. Dari Madinah ke Mekah. Kelasnya VIP. Sekali waktu nanti jenengan umroh, kemudian naik kereta. Nggih, naik kereta. Kereta cepat. Nah, kalau kereta cepat itu Masya Allah, makanan disiapkan kayak kita naik pesawat bisnis. Nanti naik pesawat bisnis belum pernah ya? Oh, alhamdulillah. Kalau Pak sudah, Pak Andi sudah, karena yang jaga pesawat beliau. Saya alhamdulillah ketika mau nikah dulu pulangnya naik pesawat bisnis. Bukan karena beli tiket bisnis, karena di samping saya keluarga orang Saudi sekeluarga. Saya kursi 3, saya di bagian pinggir, dia si ibu sama anaknya, suaminya di bisnis. Begitu. Akhirnya ditawari, anta talibul ilm? Naam. Minal Madinah aywa. Ila Jakarta lan aywa. Nah, saya gitu. Gini katanya. Khalas anta tadfa ila darajatul ula wa ana huna ma ummi wa auladi. Saya bersama istri dan anak. Gimana, mau pindah? Saya ngomong, khalas, tamam, saya mau Pak. Wong dari ekonomi menuju bisnis, itu. Ya saya terima. Nggak nambah uang, nggak nambah gitu. Alhamdulillah. Jadi itu kado saya sebelum nikah naik pesawat bisnis. Nah, kembali. Umar radhiyallahu an dari Madinah menekan naik onta bersama sahabat.
Kemudian singgah, bertemulah dengan seorang pengembala kambing yang sedang menurunkan kambingnya dari gunung. Faqala lahu Umar. Umar kemudian mengatakan, ya ra'i, wahai pengembala kambing, bi'na syatan, kamu juallah kepada kami 1 ekor kambing, min hadhil ghanam, dari seluruh kambing yang ada. Kambingnya itu lebih dari 120 ekor. 1. Apa jawaban si pengembala kambing? Innahu mamluk, kambing ini ada yang punya gitu, tapi dia tidak tahu kalau itu khalifah. Faqala lahu Umar. Umar ngasih tahu, kul li sayyidika, katakan kepada majikanmu, akalahu dzib, kambingmu ini dimakan serigala. Gitu kan? Kalau sekarang ya wis gak apa-apa, gak ruhai paling kan ngoten. Faqala al-abdu, penggembala kambing dia mengatakan, aina Allah, kalau saya jual, saya ngomong bahwa kambing ini dimakan serigala, di mana Allah gitu. Itu pertanyaan, Pak. Ini tidak pernah kuliah, SD pun tidak tamat gitu, apalagi sanawiyah, aliyah, apalagi perguruan tinggi. Dia menjawab, di mana Allah? Saat itu fabaka Umar. Kemudian Umar nangis. Ketika nangis, wa ghada ala sayyidir ra'i, paginya minta diantarkan ketemu dengan majikannya. Fashtarahu min, dibeli majikan budak ini, wa ataqahu, dimerdekakan oleh Umar, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan. Ya. Yang ketiga, muhasabah. Kita lakukan evaluasi. Apa itu muhasabah yang dimaksudkan Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mau melakukan kebaikan, maka 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, apakah kebaikan yang saya lakukan ini karena Allah? Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah ini karena Allah, yang kedua, di saat kita beramal, kita tanya lagi, kita evaluasi lagi ini kepada diri kita. Al-muhasabah athna al-amal. Di saat kita bekerja itu, beraktivitas dalam kebaikan, evaluasi, ini betul-betul karena Allah. Dan yang ketiga adalah wa ba'dal amal, setelah beramal. Contoh sederhana, kita kalau diundang undangan pernikahan, kan rata-rata pengundang itu dimasuk pada saat kita datang, di depannya itu kan ada meja, terus ada kotak yang terbungkus untuk memasukkan, ya. Saat itu diuji, ini ikhlas atau enggak. Ketika biasanya ada yang begini, 100.000 masukkan, menunya dilihat, ada 5 menu, ada bakso, ada sate, ada soto, ada rawon, ada semua dicoba semua. 1.000 rek. Itu berarti ikhlas atau mboten? Itu Pak, itu gitu. Sudah. Oh sudah ikhlas. Kemudian pada saat kita punya gawe, orang itu datang, ternyata amplopnya 50.000. Wong dhisik aku 100 loh. Lah kok dibalekno 50 nih. Padahal waktu itu 100 itu dolar 10.000, lah iki 50, dolarnya wis 15.000. Iya. Itu berarti ikhlas enggak? Kira-kira ikhlas nang mboten? Mboten. Rugi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga kita dalam kondisi apapun kemudian kita bantu. Sudah ikhlas karena Allah, sudah kita bantu.
Suatu saat kita punya aktivitas, punya gawe, lah kita minta tolong tetangga kita ndak datang, ndak bantu, ya ndak datang, ya ndak menyampaikan permohonan maaf. Wong iki dhisik dibantu, saiki gak blas, gak kate bantu meneh. Nah itu gugur sudah amalan yang lalu, Pak. Amalan yang kita kerjakan dulu itu gugur gara-gara bahasa Jawanya diundat-undat. Nah itu bahaya. Inilah muhasabah. Itu yang harus kita tanyakan. Setiap kita beramal, ini karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah, di saat kita melaksanakan di tengah perjalanan amal, ini masih karena Allah bukan? Engko jangan-jangan mosok aku ini duwe mobil infake mek 50. Nah gitu, jangan. Yang ketiga di akhirnya wabadal amal. Dengan cara apa? Kita sembunyikan amal kebaikan itu. Jadi kalau jenengan mau bowo, bahasa Jawanya kan bowo, tidak usah ditulis nama sudah. Pokoknya dikasih bismillah. Orang itu mau ngasih ke kita atau tidak terserah. Kalau kita sejak awal karena Allah, Allah akan balas lebih baik. Tapi kalau kita nanti karena nanti habis hari raya punya gawe, sekarang orang-orang yang punya gawe tak datangi, tak tulis 250 Imam Mudzakir. Terus setiap datang. Terus saya punya gawe setelah Idul Fitri, saya kasih undangan. Ternyata tidak ada yang balik, Pak. Nah, sudah. Kalau kita ya wong iki, sudah. Berarti itu gugur eman 250. Nggih, itu namanya muhasabah. Nggih. Sebentar. Ini bagaimana generasi terdahulu? Ahnaf bin Qais annau kana yaji'u ilal misbah. Jadi Ahnaf bin Qais itu menyalakan lampu templek. Fayadha'u isba'ahu fihi hatta yuhissa bin nar. Jadi tangan jarinya itu kemudian dikenakan di api sampai kemudian mulai kepanasan. Ketika dia merasakan panas, dia mengatakan, ya Hunayf, kamu api satu aja sudah merasakan panas, bagaimana nanti pada hari kiamat? Karena itu tinggalkan keburukan. Itu para sahabat, para generasi soleh melakukan evaluasi diri itu sampai sejauh itu. Okay. Sebentar. Yang terakhir, yang berikutnya, generasi terdahulu ketika mengalami penurunan semangat beribadah, itu yang toliku ila romdok, ke areal yang di situ panas, areal terbuka dan panas. Dia buka baju, kemudian berbaring di atas bebatuan yang panas itu. Kalau dia merasakan panas, dia langsung mengatakan, kenapa kamu waktu malam, waktu yang berbaik tidak kamu gunakan untuk beribadah? Siang harinya kamu nganggur padahal, kok malamnya tidak beribadah? Ketahuilah batu itu lebih panas. Nanti di hari kiamat itu jauh lebih panas dari batu ini. Jadi para sahabat generasi terdahulu, orang-orang soleh generasi terdahulu, kalau mereka mengalami penurunan amal, menguji dengan cara itu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, langkah mensucikan diri adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Kita ambil contoh tentang mujahadah ini. Sebentar ya. Ya. Ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Idza fatathu salatun fi jamaah. Jadi kalau Abdullah bin Umar tidak mendapati salat berjamaah, ahya tilkal lailah bikamiliha. Malam itu Abdullah bin Umar tidak menghidupkan malamnya dengan ibadah alias tidak tidur. Akhara yauman salatal maghrib. Pada suatu hari
beliau mengakhirkan sholat maghrib menjelang waktu isya. Jadi kalau sekarang tandanya menjelang isya itu kan tarhim ya, assalatu wassalamu alaik, begitu kan. Itu beliau baru sholat maghrib. Apa yang beliau lakukan? Keesokan harinya mendatangi 2 budak untuk dimerdekakan gara-gara menunda waktu sholat. Bagaimana dengan kita? Yang jawab kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan harus lebih baik. Ya, ini barangkali yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, mari masing-masing kita mencoba melakukan evaluasi, karena adab itulah yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Jadi yang pertama, kita tingkatkan kualitas taubat kita kepada Allah. Yang jelas kita harus memperbaiki, jangan mengingat masa lalu ya. Masa lalu itu hanya sedikit porsinya, masa depan itu jauh lebih besar. Kan jenengan punya mobil, melihat mobil, kaca depan kan jauh lebih besar daripada kaca spion, nggih. Kan kaca spion itu untuk melihat yang di belakang. Berarti masa lalu itu porsinya sekecil spion itu. Tapi masa depan itu yang besar itu. Makanya yang lalu sudah ditutup. Sekarang kita memperbaiki diri dengan cara bertaubat. Yang kedua, kita tanamkan pada diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dimanapun dan kapanpun tidak ada yang lepas dari pantauan Allah. Sehingga ketika ada keinginan untuk berbuat buruk, ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang ketiga, perlu selalu melakukan evaluasi diri. Setiap kita akan beramal, kita evaluasi apakah yang saya lakukan ini karena Allah atau bukan. Yang keempat, kita perlu bersungguh-sungguh. Di antara kesungguhan kita adalah kita bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan cermati, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yattaqi itu kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Apa maknanya? Kualitas ibadah kita harus terus meningkat. Kalau kualitas ibadah kita terus meningkat, maka Allah akan memberikan solusi terbaik. Tidak ada masalah yang kita hadapi, pasti Allah akan berikan solusi. Itu janji Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan keikhlasan pada diri kita semua. Allah memberikan kesempatan kita bertaubat sebelum menghadapnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji atau umroh sebelum Allah mengambil kita. Dan mudah-mudahan dengan untayan doa dan istighfar anak-anak kita, Allah menempatkan kita di surga kelak menjadi di tempat yang istimewa di mata Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rizki yang terbaik untuk kita, terbaik untuk keluarga kita, terbaik yang selalu mengantarkan ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, barangkali yang untuk kebutuhan infak nggih. Monggo Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Bakir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami Amin. Jadi tadi yang Allah Subhanahu wa taala mungkin ada pesan. Ya? Monggo silakan. Di pesan dari Bapak Ibu. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak.
Ya. Dan tentunya pastinya para calon ataupun mungkin calon Ya. akan berbuat arti yang mungkin beribadah dan Nggih. sebagainya. Ya. Itu sebenarnya inginnya ikhlas. Ya. Tapi dia juga ingin mungkin menyatakan para ikhlasnya kan ingin tahu siapa. Ya. Ya promosi dan sebagainya. Ingin dikenal. Ya. Ini gimana ini? Ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ini apakah karena ingin dikenal pasti ada sesuatu yang akan diberikan kepada Ya. biaya politiknya itu seperti apa? Ya. Dia milih dan kita kasih dia ini macam apa sebagainya. Ya. Ya. Mudah-mudahan jawabannya dua-duanya kena ya. Yang pertama saya mengajak kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita memilih orang yang terbaik. Itu harus. Nggih. Orang yang terbaik dalam artian jejak dan rekam jejaknya itu kelihatan. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita kan juga dimintai oleh Allah nanti. Kenapa kamu milih si fulan gitu kan? Ditanya oleh Allah. Kenapa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kita semua akan ditanya. Itu yang pertama. Jadi pilih yang terbaik. Nah, yang terbaik itu minimal, syarat minimalnya adalah orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Itu minimal. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada catatan negatif. Itu. Nah, karena itu mari kita coba bagaimana kalau supaya kita menjadi orang terkenal. Yang pertama, Pak, saya mengacu kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, itu orang yang minim secara ekonomi, gitu. Kan beliau dipersaudarakan. Ketika dipersaudarakan itu kemudian orangnya yang dipersaudarakan ini kaya. Silahkan. Itu kan, ambil hartaku separuh untukmu dan separuh untukku. Beliau tidak mau. Dia hanya mengatakan tunjukkan kepadaku pasar. Akhirnya beliau bekerja maksimal di pasar. Ketika beliau kerja maksimal di pasar, Abdurrahman bin Auf itu kalau meninggal, di saat meninggal dihitung dengan harga dolar 10.000. Nggih. Total nilai hartanya itu 7 triliun, Pak. Abdurrahman bin Auf. Apa yang beliau lakukan dengan hartanya? Jadi orang yang ikut haji bersama Rasul itu 100.000. Berhaji bersama Rasul 100.000. Berarti penduduk Madinah itu lebih dari itu, kan ngeten? Ya toh? Dikatakan dalam sejarah sepertiga penduduk Madinah itu punya hutang kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau 100.000, anggaplah penduduk Madinah 300.000. Sepertiganya itu hutang kepada Abdurrahman bin Auf. Dari sepertiga yang hutang itu, sepertiganya tidak boleh bayar oleh Abdurrahman bin Auf. Itu. Kemudian sepertiga penduduk Madinah lainnya, berarti 100 yang kedua, dikunjungi oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ketika Abdurrahman bin Auf kunjung, itu meninggalkan setiap rumah 25 juta. Kalau ikutan hitungan dolarnya 10.000. Jadi beliau silaturahmi ngasih duit 25 juta. Itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga kalau dia mencalonkan sebagai khalifah, terpilih mboten? Terpilih. Karena semua orang Madinah merasakan manfaatnya. Berarti apa? Bagi mereka para caleg dan lainnya, mestinya dia sudah menanam kebaikan kepada masyarakat. Menanam kebaikan sejak awal. Begitu. Sudah sejak awal.
menjalin komunikasi dan lainnya. Karena apa? Kita kasih belum tentu milik kita, gitu. Nah, kalau jenengan memberikan hadiah sesuatu sebelum proses coblos mencoblos, gitu kan, ngasih hadiah, ya sudah antum berikan. Dan jangan pernah mengharap mereka nyoblos kita. Bahasa Al-Quran, wala tamnun tastakthir, ya. Nah, itu kunci ikhlasnya. Sudah berikan, nyoblos tak nyoblos. Dan ketika kemudian jenengan terpilih, kemudian dia meminta bantuan padanya, jenengan kasih bantu, berarti jenengan itu ikhlas. Tapi kalau lah iya wes dirawat sudah lama, sudah setiap kurban kita kasih daging kurban dan lain sebagainya, pas pemilihan DKI saya kata wes pindah, ya Allah. Nah, itu berarti indikasi kita ada masalah keikhlasan. Ngeten, Pak. Cara terbaik adalah menjalin komunikasi dalam majelis ilmu. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu insya Allah berpikirannya sudah positif. Karena itu sering hadir dalam majelis ilmu, hadir sholat berjamaah, begitu. Saya ada salah satu mantan pengurus Badan Amil Zakat di daerah Jawa Tengah. Nggih, itu terpilih jadi kepala desa tanpa uang sedikit pun. Justru yang membiayai itu masyarakat semua. Pokoknya jenengan harus jadi kepala desa. Rumahnya baik mboten, rumahnya itu dari bambu. Tapi masyarakat tahu bagaimana aktivitasnya di tengah masyarakat. Dan dia berhadapan dengan incumbent, menang juga itu. Ngatan. Jadi ngatan nggih? Nggih. Ampun. Yes, ampun. Sudah tadi. Sambut. Untuk acara selanjutnya itu menutup Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kajian tanggal 11 untuk pematerinya Ustaz Imam Samudra. Sekali lagi kepada yang kali untuk tanggal 11 Desember, tempatnya di Masjid yang di depan Samsat. Demikian.